Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwa Kartiwa, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM PPG 223703220013. Pada hari ini 5 Oktober 2022 akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 7 SMP Negeri 5 Bayan pada KD 3.5 tentang teks prosedur menggunakan model pembelajaran problem basic learning dengan media berbasis ICT. Kegiatan ini dilakukan untuk pemenuhan salah satu bagian penilaian ujian kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar di hari ini? Pagi Pak. Pagi Pak, alhamdulillah baik. Mudah-mudahan kabarnya semuanya baik ya, dan kamu bisa untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia di hari ini bersama Bapak. Anak-anak, sebelum belajar kita mulai, Bapak mohon untuk tidak melupakan absensi. Jadi link presensinya seperti biasa Bapak kirimkan ke link WA grup kelas. Nanti sambil belajar atau setelah beres pembelajarannya harap untuk bisa dipahami anak-anak? Bisa Pak. Bisa Pak. Anak-anak, sebelum kita lebih lanjut untuk belajar pada hari ini, Bapak minta salah satu dari kamu ada yang bisa untuk memimpin doa untuk memulai pembelajaran di hari ini. Kepada ketua kelas atau siapa saja yang ingin mewakili teman-temannya, dipersilahkan untuk memimpin doanya. Belum belajar, mari berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan ya. Pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan manfaat buat kita semuanya. Baik anak-anak, untuk mengawali pertemuan hari ini, Bapak minta kamu untuk bisa lebih semangat pada pembelajaran kali ini. Bapak sebelumnya akan suguhkan sebuah video penyemangat buat kamu semuanya. Nanti kamu bernyanyi bersama seperti yang ada di video itu. Jadi kamu sambil nyanyi tepuk tangan, kata bermain diputar. Kalau ada kata berlari, kalau ada kata layang-layang, layang-layang. Jadi kamu seperti pemeran video klipnya ya. Siap ya? Dari lagu itu kira-kira itu lagunya temanya apa?
cara membuat layang-layang, Pak. Betul sekali. Secara tidak langsung sebetulnya Bapak itu ingin menyuguhkan sebuah cara membuat layang-layang. Tadi ya, ambil bulu sebatang, kuraut dan kutimbang, dijadikan layang-layang. Nah, kenapa Bapak menyambungkan video tadi dengan pembelajaran hari ini? Karena pada pembelajaran hari ini kita akan coba mempelajari teks prosedur. Sebelumnya, Bapak ingatkan dulu nih, pembelajaran sebelumnya kita pernah mempelajari tentang teks fantasi. Yang pelajaran terakhirnya mengenai bagaimana menulis teks fantasi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari teks prosedur. Anak-anak, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan suatu cara dan membuat alat musik, tarian daerah, khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Adapun indikatornya yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi ciri umum, ciri khusus, dan kebahasaan teks prosedur pada teks yang dibaca dan didengar. Dan yang kedua, untuk menentukan jenis teks prosedur pada teks yang dibaca dan didengar. Adapun manfaat pembelajaran hari ini untuk kehidupan kamu masing-masing, itu minimal kamu akan lebih mudah dalam menentukan langkah-langkah kegiatan di masa yang akan datang. Yang kedua, untuk mengubah pekerjaan berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas, sehingga menyederhanakan pelaksanaan dan untuk selanjutnya mengerjakan yang seperlunya saja. Itu untuk manfaat dalam kehidupan kamu. Masih bisa dipahami sampai sini anak-anak? Bisa. Bisa, Pak. Oke, baik ya anak-anak. Kita akan coba untuk melanjutkan pembelajarannya. Ada yang pernah melihat, membaca, atau mungkin melakukannya mengenai teks prosedur? Pernah, Salsa pernah melihat teks prosedur di mana? Di TV. Di TV, ada yang masak gitu ya. Nah, atau kamu pernah nggak memasak mie instan? Pernah. Nah, Pak. Di belakang kemasannya itu ada tata cara memasak. Betul. Pak. Kali ya, tata cara memasak mie instan. Itu sebuah teks. Anak-anak, kita akan coba untuk orientasi bagaimana teks prosedur itu, seperti apa teks prosedur itu. Bapak suguhkan ke hadapan kalian terlebih dahulu sebuah tayangan. Kamu simak dengan. Di wilayah Sukoharjo, tepatnya di Desa Widoro, terdapat salah satu olahan makanan atau kudapan dengan cita rasa tempo dulu atau klasik yang sudah sangat melegenda hingga sekarang, yaitu roti Widoro. Di rumah produksi yang berada di Desa Widoro, Kabupaten Sukoharjo ini masih bertahan serta aktif berproduksi dengan teknik tradisional hingga kini. Keunikan pada warisan resep olahan roti dari keluarga Mbah Wongso Dinomo yang telah diturunkan hingga 3 generasi ini adalah penggunaan gula pasir serta telur bebek dengan jumlah yang cukup banyak sebagai bahan adonannya. Kedua bahan ini merupakan kunci resep dalam pembentukan adonan olahan roti yang didapat dari bangsa Belanda ketika Mbah Wongso Dinomo menjadi abdi dalam Keraton Kasunanan Surakarta sebagai salah satu juru masak pada masa silam. Satu lagi keunikannya adalah menggunakan kulit jeruk purut sebagai pewangi alami atau aroma adonan. Bahan ini sengaja digunakan karena kandungan minyak atsiri yang juga terdapat pada kulit jeruk purut ini menjadikan olahan roti semakin wangi dan juga tahan lebih lama. Sebagai olahan tradisional serta tanpa bahan pengawet, roti Widoro ini tahan hingga 10 hari. Rumah produksi yang berada di perlintasan Jalan Raya Sukoharjo Wonogiri ini
sangat menekankan serta tidak meninggalkan filosofi masyarakat Jawa tentang rasa. Setelah adonan awal terbentuk, proses pencampuran tepung terigu yang berfungsi sebagai pemadat adonan pun tidak sembarangan, meski jumlah takaran sudah ditentukan. Mas Broto selaku penanggung jawab bahan pun menambahkan sedikit demi sedikit tepung terigu dan diaduk secara manual menggunakan adukan yang terbuat dari batang lidi. Meski masih dikelola secara sederhana dan dengan sistem manajemen keluarga, ketepatan bahan serta sistem pengolahan yang berkelanjutan juga menjadi kunci pada olahan roti ini. Layaknya adonan roti lainnya, meski tidak menggunakan proses peragian, adonan roti Widoro ini akan mengembang ketika dipanggang. Karenanya, sebelum adonan dimatangkan dengan cara dipanggang, adonan pun dituangkan atau dicetak ke dalam loyang sekitar setengah badan loyang, dan sebelumnya telah diolesi minyak goreng terlebih dahulu agar adonan tidak lengket ketika matang. Dalam setiap proses pembuatan olahan roti atau pastry, selain pencampuran adonan, proses pemanggangan juga menjadi kunci yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu olahan. Proses pematangan adonan roti Widoro berbeda dengan proses pematangan pada olahan roti atau pastry kebanyakan. Adonan roti Widoro harus dipanggang di dalam oven melalui 3 tahapan pada tiap tingkatan rak yang berbeda-beda agar adonan matang dan mengembang dengan sempurna. Awalnya, bagian dalam adonan dimatangkan dengan oven pada rak bagian atas. Kemudian, selanjutnya lapisan tengah dan lapisan paling bawah berfungsi untuk menyempurnakan tingkat kematangan adonan. Proses ini sengaja dilakukan karena bahan dasar adonan roti Widoro menggunakan komposisi gula pasir serta telur bebek yang cukup banyak. Kedua bahan ini akan cepat gosong bila terus dipanggang terlalu lama. Rumah produksi ini selain masih mempertahankan komposisi resep adonan, juga ciri khas tampilan roti pun masih tetap dipertahankan dengan diberi hiasan atau garnish yang terbuat dari campuran gula dan putih telur berupa tulisan roti Widoro pada bagian atas roti. Meski kini sudah dikelola oleh generasi ketiga yaitu Ibu Tamtina yang merupakan cucu langsung dari penemu resep hasil akulturasi budaya Belanda ini, namun rumah produksi ini tetap mempertahankan tradisi yang telah diturunkan pendahulunya mulai dari proses produksi, resep, hingga pengemasan. Roti Widoro dibungkus dengan kertas koran serta disemat dengan batang lidi. Cita rasa roti ini seringkali dicari untuk dijadikan buah tangan untuk para handai tolan dan sanak keluarga, maupun sebagai jajanan hantaran ketika digelar pesta maupun acara nikahan di wilayah Sukoharjo. Dari hasil menyimak tayangan video tadi, nah Bapak akan coba bertanya nih. Nah, dari video tadi informasi apa saja yang bisa kamu dapat? Kue roti, Pak. Kue roti. Ya, betul, tentang kue roti. Ada yang bisa menambahkan? Cara membuat roti, Pak. Ya, cara membuat roti Widoro, betul sekali. Nah, secara tidak langsung tayangan tadi berarti termasuk dengan teks prosedur. Nah, ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Yang menjelaskan suatu cara, Pak. Teks yang menjelaskan suatu cara. Suatu cara saja atau ada yang lain nih? Boleh coba, siapa yang mau menambahkan? Cara membuat, Pak. Cara membuat, ya boleh. Suatu cara melakukan sesuatu atau cara membuat, ya Lan ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Salsa, Pak. Boleh, Salsa apa? Coba menurut Salsa. Teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan suatu hal. Ya, betul. Terima kasih buat Tommy, buat Arlan, buat Salsa. Itu teks prosedur, teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan. Baik anak-anak, Bapak akan coba tampilkan 2 contoh teks prosedur. Nanti kamu amati contoh teks prosedur. Ini yang pertama, cara memainkan angklung. Cara memainkan angklung. Angklung merupakan warisan seni tradisional Indonesia. Sebagai warisan seni yang sangat berharga, kita hendaknya belajar memainkan angklung. Begini cara memainkan angklung. Sewaktu angklung digetarkan, sebaiknya dilakukan dengan frekuensi getaran yang cukup sering,
sehingga suara angklung lebih halus dan rata. Keenam, mainkan angklung sambil berdiri agar hasil permainan lebih baik. Selamat berlatih untuk melestarikan budaya kita. Terima kasih, Salsa. Nah, Ya, sekarang Pak, sama-sama. Nah, ini teks prosedur yang kedua. Boleh siapa yang mau bantu Bapak untuk membacakannya? Membuat obat tradisional. Anda mengalami insomnia, tidak bisa tidur. Nenek moyang kita mewariskan resep tradisional untuk penderita insomnia. Bahan: 5 potong akar kelapa hijau, masing-masing 4 meter. Rebus semuanya dengan anco yang telah dibuang bijinya, sehingga air tersisa 300 cc. Dan kelima, minum selagi hangat. Baik, terima kasih Riana sudah bisa membantu Bapak. Ini teks prosedur yang kedua ya, membuat obat tradisional. Untuk teks yang pertama, tujuannya apa? Ada yang bisa menjelaskan? Tujuan teks prosedur yang pertama, yang ini? Cara memainkan angklung, Pak. Ya, cara memainkan angklung. Kalau yang kedua? Cara membuat obat, Pak. Cara membuat obat tradisional. Cara membuat obat tradisional. Kamu perhatikan dulu nanti penjelasan Bapak. Bapak akan menjelaskan tentang teks prosedur. Setelah itu nanti kamu jawab beberapa pertanyaan dari ciri umum teks prosedur. Tujuan teks prosedur yaitu untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa pekerjaan atau menggunakan suatu. Yang ketiga, isi kegiatan yang dilakukan secara khususnya yaitu yang pertama, teks prosedur itu menggunakan pola kalimat perintah atau yang selanjutnya menggunakan kata keterangan, dan yang terakhir terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Nah, kaidah kebahasaannya itu yang pertama kalimat perintah, karena pada teks prosedur pembaca berfokus pada untuk melakukan suatu kegiatan menggunakan kalimat dengan batasan yang jelas. Nah, dilihat dari tujuannya, teks prosedur itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama teks prosedur untuk membantu cara, teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Yang termasuk ciri umumnya itu apa saja? Siapa coba yang bisa? Salsa, Pak. Ciri umumnya yaitu A. Panduan langkah-langkah, B. Aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. Yang C. Isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Ya, makasih Salsa ya. Ada yang tahu nggak ciri khususnya? Apa yang sudah tadi Bapak jelaskan? Coba. Cika, Pak. Ya, silakan Cika. Ciri khususnya adalah 1. Menggunakan pola kalimat perintah imperatif. 2. Terdapat panduan langkah-langkah. 3. Menggunakan kata kerja aktif. 4. Menggunakan kata kerja penghubung konjungsi. 5. Terdapat aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan yang dilakukan. 6. Menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. 7. Terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Udah, Pak. Baik, terima kasih Cika. Sama-sama, Pak. Ya, kalau dari kebahasannya ada yang tahu nggak? Riana, Pak. Riana boleh dari kebahasannya. Kebahasaannya adalah: pertama, kalimat perintah, karena pada teks prosedur pembaca berfokus untuk melakukan suatu kegiatan. Kedua, kalimat saran dan larangan agar diperoleh hasil maksimal pada waktu menggunakan membuat. 3. Penggunaan kata dengan ukuran akurat. Dan keempat, menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Udah, Pak. Baik. Nah, sekarang jenisnya. Jenisnya ada 3 tadi ya? Apa saja coba? Ada teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu.
memandu cara membuat dan teks prosedur untuk membantu cara melakukan sebuah kegiatan. Baik, Nen. Terima kasih sudah bisa untuk membantu Bapak menjelaskan kepada teman-teman yang lain. Baik, anak-anak. Untuk selanjutnya, lembar kerja peserta didiknya dikerjakan. Biasa dikerjakannya di Padlet. Linknya nanti akan Bapak kirimkan melalui WA kelas. Dan kamu silahkan bekerja sama untuk mengisinya melalui WA grup kelompoknya masing-masing. Bisa dipahami sampai situ? Bisa, Pak. Nah, Bisa, Pak. untuk mengerjakannya, kamu bisa untuk mengerjakan langsung di dinding Padletnya atau kamu menulis di buku catatan atau kertas lembar. Setelah beres, nanti dipoto dan dikirimkan juga ke link Padlet yang Bapak kasihkan melalui link WA kelas. Waktunya 20 menit dari sekarang. Mudah-mudahan bisa untuk diselesaikan. Baik anak-anak, kayaknya tugasnya sudah semuanya mengerjakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok akan coba mempresentasikan jawaban yang sudah kamu kerjakan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kelompok 3, anggota Arlan, Wira, Riana, Rizka, Anissa. Tuh, apa tujuan teks prosedur? Tujuan penulisan teks prosedur ialah untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut serta memudahkan pembaca maupun pendengar supaya bisa mengikuti isi teks. Tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Baik, terima kasih Arla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salsa perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan nomor 2. Sebutkan 3 ciri teks prosedur dari segi isinya. A. Panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. B. Aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. C. Isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Kalau tidak urut disebut tips. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neni dari kelompok 1 mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan yang nomor 3. Sebutkan ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam teks prosedur. Ciri bahasa yang digunakan. A. Kalimat perintah karena pada teks prosedur membaca berfokus untuk melakukan suatu kegiatan. B. Selain kalimat perintah juga diberikan saran dan larangan agar diperoleh hasil maksimal pada waktu menggunakan membuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Rahayu, mewakili kelompok 5 yang beranggotakan Ayu Rahayu, Sarah, Naisha, dan Ramdhani. Saya akan menjelaskan nomor 4.
Berdasarkan tujuannya, teks prosedur dibagi menjadi 3 jenis, yaitu A. Teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Cara memainkan suatu alat musik, cara menggunakan alat. B. Teks prosedur untuk memandu cara membuat. Ada bahan, cara, dan langkah. Dan C. Teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Cara menari, cara melakukan senam. Ya, baik anak-anak. Bapak ucapkan terima kasih hasil pekerjaan yang sudah dilakukannya sudah bagus. Dan nanti apabila ada kekurangannya silakan untuk diperbaiki di rumah masing-masing. Anak-anak sudah ada di penghujung waktu pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum diakhiri pembelajarannya, Bapak coba ingin tahu dulu dari materi yang sudah Bapak ajarkan untuk disimpulkan. Coba siapa yang bisa menyimpulkan materi pada pembelajaran ini? Prosedur adalah sebuah teks yang berisi langkah atau tahapan untuk melakukan suatu hal. Jenis teks prosedur ada 3, yaitu untuk memandu cara menggunakan atau memainkan sesuatu, memandu cara membuat, dan teks prosedur untuk membantu cara melakukan sebuah kegiatan. Baik, Salsa. Kalau ciri kebahasaannya? Ciri kebahasaannya yaitu pertama, kalimat perintah, karena pada teks prosedur pembaca berfokus untuk melakukan sesuatu kegiatan. Kedua, kalimat saran dan larangan agar diperoleh hasil maksimal pada waktu menggunakan membuat. Ketiga, penggunaan kata dengan ukuran akurat. Keempat, menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Ya, Pak. Terima kasih yang sudah bisa menyimpulkan materi pelajaran di hari ini. Nah, kita coba untuk merefleksi kegiatan pelajaran hari ini. Kira-kira perasaan kamu pada kesempatan hari ini setelah melakukan pembelajaran dengan Bapak ini seperti apa perasaanmu? Senangkah, ceriakah, maleskah, atau serukah? Boleh, siapa yang mau menjelaskan? Ya, Lan, apa Lan? Seru, Pak. Oh, Senang, Pak. senang. Arlan senangnya apanya, Lan? Dengan materinya kah? Apa karena nyanyinya ini, Arlan? Ya, materinya seru, Pak. Seru juga ya. Nyanyinya senang nggak, Lan? Senang, Pak. Juga. Baik. Nah, kira-kira materi apa yang paling mudah dipahami nih? Ciri bahasanya, Pak. Ciri kebahasaannya ya, saya. Nah, kalau ada nanti materi yang masih sulit, nah kamu silahkan belajar lagi di rumah atau boleh nanti kamu untuk bertanya ke Bapak melalui WA atau ketemu langsung kalau bertemu. Begitu ya. Baik. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kayaknya kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari masih teks prosedur mengenai strukturnya. Baik anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran di hari ini, Bapak minta untuk dipimpin doa kepada ketua kelas atau yang mewakili lah, boleh untuk memimpin doa mengakhiri pembelajaran di hari ini. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Berapa? Ya, Lan sudah memimpin doanya dan Berapa? ucapkan banyak terima kasih atas pertemuan pembelajaran teks prosedur di hari ini. Nanti setelah pembelajarannya kita tutup, Bapak persilahkan untuk meninggalkan ruangan Zoom meeting ini. Bapak mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangannya. Bapak akhiri pembelajaran di hari ini dengan ucapan terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.